Akan datang setelah aku seorang laki-laki, namanya Ahmad, Etmak Ahmad, Menahma yang mulia, Muhammad Muhammad dengan segala kemuliaannya. Dia akan menginsafkan bumi, menaikkan derajatmu, bikhota hasta, menaikkan derajatmu, bi Allah, karena dia adalah Nabi Allah. Yohanes pasal 16 ayat 13. Saya stop panggil Yesus Tuhan dan saya cari tahu tentang Rasulullah, bukan dari buku-buku Islam tapi dari Bible lagi. Ketemu lagi hifkom mematakim hekula Muhammadin zeduri vezekhi benuak Yerusalem. Di bibirnya tutur katanya manis semata-mata, segala sesuatunya indah, tak ada dusta pada bibirnya. Orangnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Kulitnya putih, kalau kena matahari pipinya merah. Di sebelah kanannya 5.000 tentara, di sebelah kirinya 5.000 tentara. Dan mereka masuk kota yang kudus. Rambutnya seperti air laut di Syam el-Sik. Dialah Muhammad Muhammad dengan segala kemuliaannya. Dan dia adalah penguasa Yerusalem baru. Hai putri-putri Yerusalem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustinus Christopher Kainama. Wah, ini langsung pada bilang Ustaz Tony ternyata salah undang. Namanya Agustinus, ini bahaya. Sekali lagi saya tidak pernah malu pakai nama ini. Walaupun banyak sekali yang tidak senang ketika saya menggunakan nama ini. Dan saya setelah saya ada berita saya mau masuk Solo dan masuk Surabaya kemarin, makin keras lagi orang memberikan tanggapan bahwa Kainama yang ini nih, Agustinus Christopher Kainama adalah penipu, pembohong. Hai umat muslim, ada yang tulis begitu. Saya dibacakan tapi saya tidak baca sendiri. Saya dibacakan katanya umat muslim sedang ditipu oleh seorang laki-laki yang mengaku dirinya pendeta, bahwa dia bohong, dia tidak pernah jadi pendeta, tidak pernah disekolahkan dan segala macam. Tapi di ujung kalimat itu ada pernyataan begini, Bung, sudahlah. Berarti dia kenal saya gitu. Karena cuma orang Ambon yang tahu yang biasa dipanggil Bung. Karena saya orang dari Ambon, dari Maluku. Maka saya biasa dipanggil Bung. Saya bilang tidak ada orang yang panggil saya Bung kecuali orang yang mengenal saya. Jadi alhamdulillah, bahkan orang-orang yang dulu mengenal saya itu keras sekali menekan saya dan saya dibilang penipu. Alhamdulillah nggak apa-apa dibilang penipu. Yang penting Allah cinta sama saya, Rasulullah cinta sama saya, Al-Quran cinta pada saya, karena cinta saya juga begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'anul Karim dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga saya berani mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul ba'da. Saya enggak malu bilang begitu. Walaupun nama saya tetap Agustinus Christopher Kainama. Saya selesai strata 1 dari Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta. Sebuah sekolah tinggi, sekolah yang dipersiapkan untuk menjadikan orang-orang sebagai pelayan di rumah peribadahan saudara kita tersayang, Kristen Protestan. Saya Protestan. Dan saya selesai sekolah itu. Tidak semua orang yang selesai teologi dengan latar belakang, misalnya ada nama, lalu di belakangnya ada huruf S besar, T besar, H kecil, atau sarjana teologi, otomatis menjadi seorang pelayan yang sering kita kenal sebagai sebutannya adalah pendeta. Tidak semua orang. Tidak semudah itu. Gereja Protestan di Indonesia ini adalah lembaga kekristenan yang sangat luar biasa detil dan rapat untuk seleksi seseorang yang boleh naik ke atas mimbar dan berkata-kata tentang isi ayat Alkitab. Tidak sembarangan. Wah, luar biasa seleksinya. Sangat luar biasa. Dan saya bersyukur kepada Allah izinkan saya untuk masuk ke dalam situasi tersebut. Boleh berdiri supaya kelihatan. Nggak apa-apa ya. Nah, bismillah. Berdiri begini. Alhamdulillah. Nah, setelah selesai itu Allah izinkan saya, Bapak, saya diizinkan untuk masuk ke situasi di mana seseorang disebut sebagai vikaris. Saya bukan cuma bicara sebagai pelayan, mantan pelayan gereja.
saya tersertifikasi. Ini bukan ria, ini bukan sombong, tapi ini pertanggungjawaban. Agar setiap orang tahu bahwa tidak boleh sembarangan ketika kita mengungkapkan sesuatu tanpa pertanggungjawaban dengan data yang valid, data yang benar, data yang tepat, data yang sah, legal. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Saya masuk ke dalam wilayah waktu persiapan untuk menjadi seorang pelayan di rumah ibadah saudara kita tersayang, Kristen Protestan. Namanya masa-masa vikariatum atau vikarium. Orangnya disebut vikaris karena ada masa vikariat, masa persiapan untuk menjadi wakil, dipersiapkan untuk menjadi pembicara atau pelayan atau gembala di rumah ibadah saudara kita Kristen Protestan. Nama wilayah waktunya disebut vikariatum. Di masa vikarium itu, di masa vikariat itu, di masa persiapan sebelum kita ditahbiskan atau di dalam bahasa Islamnya dibaiat, saya menerima keberkahan. Dan sekarang sudah tidak lagi, program itu tidak ada lagi. Program itu sudah tidak ada. Barusan saya cerita sama Ustaz Tony dan program itu sudah tidak ada lagi. Ada program yang memberangkatkan calon pelayan, calon pendeta ke satu tempat yang tidak jauh dari sini untuk belajar Bible di mana Bible itu ditulis. Jadi ayat-ayat di dalam Alkitab, ayat-ayat di dalam Bible saudara kita itu, tempat di mana itu ditulis, itu kita biasanya dikirim ke sana. Nama kotanya Haifa. Tidak jauh, hanya 1 jam perjalanan dari Tel Aviv. 1 jam 5 menit lah. 1 jam 5 menit atau 1 jam 10 menit dari Tel Aviv. Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi kita masuk lewat Jordan. Queen Alia, kita turun di sana lalu beberapa hari di seputaran Jordan situ, lalu kita nyebrang ke Allenby. Di Allenby ada jembatan, ada King Hussein Road situ, King Hussein Bridge. Biasanya tas dibuka-buka, lalu paspor dilihat dan diperiksa-periksa gitu oleh tentara Israel. Lalu kita masuk Tel Aviv. Biasanya kita mampir dulu di Petra, itu biasalah. Lalu kita nyebrang Sungai Yordan, lalu kita ke Tel Aviv. Dari Tel Aviv baru Haifa, melewati jalan tol yang namanya jalan tol Yitzhak Rabin. Saya belajar di sana. Dari Haifa ke Tel Aviv itu mungkin 1 jam 10 menit atau 1 jam 5 menit. Mungkin ada dari antum saudaraku, para ustadku di sini yang sudah sampai di Aqsa. Anda tahu pasti kalau sampai di Aqsa pasti Anda diajak ke Haifa untuk lihat itu kota pelabuhan, kota pinggir perairan, laut Mediterranean. Itu enak kok suasananya di situ ya. Dari Yerusalem 2 jam 15 menit, 2 jam 20 menit. Jadi saya belajar bolak-balik. Dari Haifa Yerusalem, Haifa Yerusalem. Dan ini dibayari, bukan gratis. Ini ada yang bayar, ada yang sponsor. Selesai di sana pulang. Nah ini susunannya. Selesai dari sana pertama, dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia lalu saya ditahbiskan. Diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Kalau memang tidak ada, ya masa di sana bilang ada. Orangnya sudah jadi Islam kok. Come on, wake up, jangan tidur melulu. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Lalu setelah pentahbisan, pelayanan beberapa saat, wilayah kerja saya Jawa Barat, Bapak, Ibu. Wilayah kerja saya Jawa Barat, Sinodal Jawa Barat 2. Sinodal Jawa Barat 2. Sinodal Jawa Barat 2 itu wilayah kerja. Sinode itu artinya satu lembaga perkumpulan daripada pengurus besar, majelis jemaat. Nah, itu kumpul di situ namanya sinode. Nah, saya diutus dari Sinode Jawa Barat 2. Tujuannya apa? Baptiskan orang Sunda. Pada saat perjalanan itu saya diberangkatkan lagi diizinkan Allah untuk berangkat ke negeri Belanda, ke Leiden. Dan di sana saya selesai. Saya tidak di DO. Saya tidak pernah di DO. Sekali lagi, kepada saudaraku saya mau bilang saya tidak pernah di DO. Saya pulang karena tesis saya diterima. Tesis saya diterima dan saya pulang. Sebagai seseorang yang telah selesai pasca sarjana setingkat strata 2 dengan gelar pulang ke Indonesia Master Teologi Liturgia. Setelah itu baru saya berangkat lagi ke Haifa yang kedua. Pulang dari Haifa kedua saya bersyahadat.
Setelah selesai dari Belanda, saya berangkat lagi ke Haifa kedua. Haifa kedua bukan sama seperti Haifa pertama. Haifa yang pertama adalah saya belajar Tanak. Namanya belajar Tanak. Tanak ini Torah, Nevi'im, Ketubim. Ini adalah bagian-bagian penting dari kitab-kitab saudara kita yang tersayang, Kristen dan Katolik. Torah, Nevi'im, Ketubim. Torah adalah kitab Taurat. Ya, hukum, law, tatanan. Ya, tatanan ibadah, tatanan berkehidupan dan macam-macam. Ya, hukum, law. Lalu yang kedua Nevi'im. Nevi'im artinya kitab para nabi. Itu dibagi lagi, ada nabi besar, ada nabi kecil, ya kita belajar sana. Lalu yang ketiga adalah Ketubim, kitab-kitab pujian. Termasuk di dalamnya kitab Zabur yang dikenal oleh kaum muslimin dan muslimat, yang di sana disebut Mizmor, atau bahasa Indonesianya dalam Alkitab orang Kristen sekarang Mazmur. Mizmorah itu di sini disebut Mazmur. Nah, saya belajar itu. Saya bukan cuma baca, Bapak. Saya pelajari itu di tempat kitab itu ditulis. Di perjalanan yang kedua saya punya misi yang sangat penting. Ada misi, bukan cuma berangkat saja, tapi ada pesan yang saya harus bawa ke sana. Pesannya adalah cari tahu tentang siapa itu Jesus Christ. Siapa itu Yesus Kristus? Apakah dia sama dengan Isa alaihissalam yang sering digembar-gemborkan oleh umat muslimin dan muslimat sebagai nabi orang Islam? Apakah sama? Apakah dua nama ini orangnya satu? Ternyata bukan cuma dua nama orangnya satu, 3 nama orangnya satu. Yang pertama adalah Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Ini bahasa kampungnya dia. Beliau alaihi salam. Yeshua HaMashiach. Lalu Yesus Kristus dalam bahasa Yunani koine. Yesus Kristus. Yesus, atau orang bule bilang Jesus Christ. Jesus. Itu bertiga nama tapi orangnya satu. Yang ketiga adalah Isa alaihissalam. 3 nama ternyata orangnya betul satu. Dan 3 nama yang menjadi satu ini yang memberikan informasi kepada saya tentang apa? Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Sekali lagi, tidak ada cara lain di muka bumi ini. Jika engkau ingin menyatakan cintamu kepada penciptamu selain mengikuti seorang laki-laki yang bernama Etamakah Menahma Muhammad Im Memhet Mendalet Im Muhammad Im, Muhammad yang Im ini artinya segala kemuliaan bagi dia. Dan ini ada di dalam pelajaran yang saya pelajari. Ketika saya berangkat ke sana, selama perjalanan mencari ilmu saya minta maaf, jangan marah sama saya. Saya tidak pernah baca buku-buku Islam karena saya gengsi. Saya harus menjaga jarak terhadap keislaman karena saya bukan seorang Islam. Saya seorang yang naik mimbar di rumah ibadah Kristen Protestan. Saya nggak mau terkontaminasi. Saya tidak mau terpengaruh dengan buku-buku bacaan Islam. Nggak mau. Saya tidak mau membuat dialog atau ngobrol dengan orang Islam. Tidak mau. Nanti saya terganggu. Ya. Jadi saya jaga. Semua pengetahuan saya tentang Rasulullah Muhammad SAW saya dapat dari Bible. Sekali lagi, segala sesuatu yang menggoyang hati saya sehingga saya bergerak mengambil keputusan. Bapak Ibu jemaah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, susah jadi orang Islam. Serius. Ya. Kalau ngomongin duit susah. Ya. Jangankan seperti dulu main piano dalam gereja. Sendal di depan aja hilang. Ya. Kotak amal udah dirantain, dijebol, Bapak. Enggak, ini cuma ini. Enggak, maksudnya begini.
Kalau dilihat secara material, no, you cannot prove, kita nggak bisa samain, ya, berbeda. Tapi ada satu kekayaan yang tak bisa terbayar. Ketika seseorang mengucapkan La ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah, karena itu inti Bible. Saya menemukan dan saya mengambil keputusan, kalau saya tidak ikut ini, berarti saya gila. Kenapa? Karena saya menemukan di tempatnya, dan tidak ada lagi yang lebih konkret daripada hal ini. Pernyataan dari seorang laki-laki yang dulu saya anggap sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Namanya Yeshua HaMashiach. Sampai sekarang aku masih cinta dia. Sampai sekarang aku masih mengasihi dia. Sampai sekarang nama itu masih jadi nama yang baik di dalam hatiku. Caranya gimana? Ketika aku mencintai Rasulullah Muhammad SAW, maka aku sudah otomatis mencintai laki-laki yang namanya Yeshua HaMashiach atau Jesus Christ atau Isa alaihissalam. Ketika aku mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka nama itu sudah termasuk di dalamnya. Saya mencintai Isa lebih daripada sekedar jadi Kristen. Karena apa? Karena Isa, Jesus Christ, yang dulu saya kenal sebagai Tuhan Juru Selamat penebus dosa saya. Begitu saya ke sana dan saya belajar, kenyataannya lain. Beliau mengatakan melalui catatan yang sangat valid, catatan yang benar, yang tidak, ibaratnya kalau di Muslim bilang sahih, bukan sahih lagi, mutawatir mungkin ya, mutawatir. Itu nyata bahwa laki-laki itu, Jesus Christ itu, bukan Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah seorang laki-laki Muslim. Nah. Jadi tadi disebutkan menurut Bible itu Yesus Kristus itu tadi adalah seorang Muslim. 6. Terus orang katanya bahwa Isa atau Yesus Kristus itu juga melakukan ibadah sebagaimana ibadah umat Islam seperti tawaf, sholat, kemudian puasa. Itu gimana saudara? Nah, Ustaz. Pertama dimulai dari siapa Kristus? Kristus itu manusia yang di anointing atau anointing apa? Bahasa. Itu bahasa gereja, bahasa Inggris tapi menjadi bahasa dasar gereja, anointed. Laki-laki yang diurapi. Diurapi itu artinya diangkat, disahkan, dibaiat, ditahbiskan untuk menjadi seorang laki-laki yang menjadi penyampai pesan Tuhan, penyampai pesan Allah. Ya, anointed, Kristus, HaMashiach, Al-Masihu. Al-Masihu itu artinya bukan juru selamat. Sampai detik ini saudaraku yang Kristen dan Katolik itu sudah banyak yang berdialog dengan saya, dan saya cuma pegang satu saja. Ketika engkau bilang Yesus itu Kristus, itu benar, itu tidak salah. Karena artinya engkau membenarkan bahwa Yesus itu Nabi. Yang pertama isinya adalah ketika Ustadz Tony menanyakan, Yesus itu Islam, kenapa berani bilang Islam? Karena dia pertama adalah dia bukan Tuhan. Dia tidak pernah jadi Tuhan, dan dia tidak pernah dia jadi anak Tuhan. Tidak pernah. Dia tidak pernah menebus dosa manusia. Tidak pernah. Dan di dalam Bible tidak pernah ada ayat tulisan begitu, tidak pernah ada. Tidak pernah ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Patris et Filii et Spiritus Sanctus atau Evangelicam ke Doctrinam Patris et Filii et Spiritus Sanctus itu tidak pernah ada. Di dalam Bible tidak pernah ada. Nah, kenapa? Karena Yesus di situ mengklaim dirinya dan lingkungan semua membenarkan kesaksian itu bahwa dia adalah seorang nabi. Dia adalah utusan Allah. Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, atau inilah Eden itu. Hamak Eden, apa? Inilah yang benar. Eden itu apa? Bukan Lia Eden, bukan. Eden itu paradise, heaven, surga, jannah. Inilah surga itu. Inilah hidup yang kekal itu. Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau Allah yang benar satu-satunya. Jadi sebetulnya kata-kata di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani koine itu begini. Tidak ada Tuhan yang benar selain engkau, ya Allah. A besar, L-nya 2, AH. Karena Bible dari depan sampai belakang kalau bilang nama Tuhan selalu pakai A besar, L-nya 2, AH. Dibaca Allah. Tidak ada yang benar selain engkau ya Allah. Tidak ada Tuhan yang benar selain engkau ya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang pertama. Di ayat B-nya, di ayat
Yohanes pasal 17 ayat 3b-nya bilang begini. Dan aku Isa, utusanmu. Allah. Aku Isa, utusan Allah. Jadi pesan yang saya dapat pada saat Yesus masih hidup, Isa alaihissalam masih hidup, kepada para pengikutnya adalah, jika engkau mau masuk surga, imani dan katakan itu, yaitu pertama adalah la ilaha illallah Isa Rasulullah. Ungkapkan itu di depan orang, menjadi kesaksianmu, menjadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Karena Rasulullah belum datang. Rasulullah Muhammad SAW belum datang. Itu masih wilayah kekuasaan beliau. Untuk lingkungan Yudea Galilea saja. Bukan saya bilang tanah Israel. Nggak mau saya bilang Israel. Rugi karena salah. Salah juga pengertian orang di Indonesia tentang Israel. Sana Israel, Israel itu adalah nama Nabi Yakub alaihissalam. Israel nama Nabi Yakub alaihissalam. Jadi jangan maki-maki, oh Israel itu apa? Dajjal Israel. Jangan ngomong gitu, karena Israel adalah nama Nabi Yakub alaihissalam. Yang jahat itu Zion. Tidak semua juga mau dibilang Yahudi. Yahudi adalah anak kelima dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi tidak semua di sana dibilang Yahudi. Ketika saya di sana bilang, are you Jews? Masih bagus nggak ditabok. Karena tidak mau semua orang disebut Jewish. Tidak mau semua orang disebut Yahudi. Tidak mau. Karena semuanya tuh ada 12 suku. Yang banyak di sana Khazar malah. Yang datang dari Afrika Selatan, dari Yaman, dari pinggiran Eropa. Yang sekarang mengaku menjadi warga negara Israel. Itu udah kacau balau. Bukan orang Israel atau Bani Israel. Anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam dan keturunannya. Udah bukan di sana, udah kacau balau di sana. Nah, Zionis ambil alih sehingga terjadi peristiwa Yom Kippur, dan mulai saat itu Palestina ditembakin. Bukan oleh orang Israel, Bani Israel, keturunan Nabi Yakub alaihissalam, bukan. Oleh orang-orang pengikut Dajjal yang namanya Zionis. Nah, Yahudi itu anak kelima dari Nabi Yakub. Yang pertama Ruben. Yang kedua Ruben Simon. Levi, ini yang masih suka pakai celana Levi's, tahu? Levi, S, masih ada yang suka? Engkau menjadi penyumbang, donatur terbesar untuk orang Yahudi tembakin saudaramu di Gaza. Enggak, benar. Levi itu adalah Yahudi. S itu Strauss, karena orang Levi ini hidup di Austria. Dia punya nama Austria Strauss. Jadi Levi, S, Levi Strauss, Levi's dipakai jeansnya. Engkau pakai jeans itu, engkau sumbang orang Yahudi buat tembak saudaramu di Palestina. Ya. Afwan, saya tidak bisa tertawa karena saya pernah di sana lihat. Saya lihat orang Muslim di sana. Saya lihat. Ini di rumah Allah. Saya lihat. Jadi ketika di sini orang bilang biasa aja, oh ada kotak, orang keliling pakai bendera Palestina bawa kotak ya. Lalu kita isi 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, lalu dia merasa hebat. Mereka di sana nggak butuh uangmu. Mereka butuh kesatuan suara umat Islam, ukhuwah Islamiyah yang ada di Indonesia untuk memberi power kepada pemerintahannya. Bilang di PBB, tanah Yudea Galilea bukan punya orang Israel, itu punya orang Palestina. Sebut tanahnya Palestina, jangan bilang Israel. Palestina. Mereka nggak butuh duit kita, malu kita. Kembali lagi. Yesus mengajarkan tentang satu hal yang sangat penting buat saya, sehingga saya mengikuti dia untuk jatuh cinta kepada seorang laki-laki yang namanya Muhammad SAW. Yesus mengajarkan syahadat. Kedua, Yesus mengutamakan pengajarannya, sekali lagi, menjadikan pengajaran utamanya adalah ayat pertama dari surat Al-Ikhlas. Yesus menjadikan inti pengajarannya itu adalah ayat pertama dari surat Al-Ikhlas. Contoh Markus pasal 12 ayat 29. Kita punya Bapak Arsono di belakang sana yang sudah hafal ayat ini. Insyaallah, Pak Kiai. Bunyinya begini. Vayomer Yeshua HaMashiach. Vayomer, berkatalah Yesus ini. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad.
Lalu saya blok para ustadzku, para ustazahku. Saya blok kata-kata itu. Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ada yang nyangkut? Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ba'at medavir de Ivrit and medavir de Ivrit. Jadi buat Anda yang sudah biasa dengar bahasa Hebrew, saya akan mengungkapkannya pelan-pelan dalam bahasa Hebrew. Maka itu kalau ngobrol sama ada orang yang dari saudara kita di saudara-saudaraku tersayang itu di Kristen atau Katolik yang ngajak saya ngobrol tentang Bible, dia bilang tukang bohong, kamu nggak pernah disekolahin. Saya cuma duduk lalu saya bilang, at medavir Ivrit. Apa? Sorry. Bukan kelasnya. Enggak, ini bukan ria, bukan. Soalnya saya mau syuting. Saya bilang, aduh maaf, gak ada waktu, sibuk syuting. Syuting apa? Kejar angkot. Bukan kejar tayang. Ngejar-ngejar ojek, saya ngejar angkot. Vayomer Yeshua HaMashiach. Berkatalah dia laki-laki itu, Yeshua HaMashiach. Shema Yisrael. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Katakanlah ya Israel olehmu, karena Tuhanmu mendengarkan. Dan dengarkanlah ini hati-hati katanya. Kul hu Allahu ahad. Dan ayat ini berulang 84 kali di dalam Bible. Menjadi pengajaran inti 84 kali. Di dalam bahasa Hebrew, bahasa Aramaik Syriak, dan terakhir bahasa Yunani Koine, yang digunakan sebagai bahasa orang, saudara kita bilang gospel atau Injil perjanjian baru katanya. Berarti ada perjanjian yang lama. Kalau ada perjanjian baru, perjanjian lama. Kalau perjanjian lama berarti udah kadaluarsa, udah nggak dipakai lagi. Sekarang aja yang kadaluarsa isinya cacing, itu ikan makarel. Astagfirullahaladzim. Kayak iklan. Jadi kalau udah kadaluarsa, takut-takut di dalamnya ada cacing, nggak boleh dipakai lagi, ya. Kul huwallahu ahad adalah ajaran intinya. Tauhid adalah ajaran inti Bible. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Lo Adonai Eloheinu Elohecha Hefarim Alpanai. Wah, ini udah mulai tambah sulit lagi. Enggak ya, biasa aja ya, biasa aja. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku untuk engkau sembah. Lo Adonai Elohecha Hefarim Alpanai. Tauhid Allah nama Tuhannya. Cara sembahnya gimana? Kitab Keluaran pasal 3 ayat 5. Tolong sebelum masuk kau lepas dulu alas kakimu. Lepas dulu alas kaki. Kitab Keluaran pasal 3 ayat 5. Tolong lepas dulu alas kakimu. Ya, karena ini rumah Tuhanmu, kau hormat. Rumah RT aja kau mau bikin KTP, kau buka sendal. Lalu berwudu. Berwudu, serius, berwudu. Kalau engkau tidak berwudu, engkau mau masuk rumah ibadah tanpa berwudu, sekali lagi, apabila engkau tidak berwudu, kalau engkau masuk rumah ibadah, engkau mati. Keluaran 30 ayatnya yang ke-20. Wudu. Setelah itu dilihat, seorang laki-laki melihat dirinya sendiri. Kalau dia akil balik, apakah dia bersunat atau tidak? Kulit katanya dikerat. Dia sudah melakukan itu belum? Kulit katanya dikerat. Di dalam kitabnya saudara kita ini, Kristen dan Katolik yang tersayang ini, sunat itu buat mereka bukan masalah kebersihan, Pak. Bukan masalah kesehatan, bukan. Sunat buat mereka itu sangat penting. Karena apa? Karena itu perjanjian yang kekal. Kalau mau bersih, beli obat, beli sabun antiseptik yang paling mahal, engkau bersih. Mau sehat, pergi ke dokter Adi di Cawang, di Jakarta, dokter kelamin dan kulit itu. Mahal memang, tapi gak apa-apa. Engkau sehat, benar gak? Ini bukan masalah itu. Ini masalah perjanjian laki-laki dengan penciptanya, Allah Subhanahu Wa Taala. Dikerat kulit katanya. Jika ada orang yang tidak dikerat laki-laki ini yang sudah balik, tidak dikerat kulit katanya, menurut Bible itu harus really, betul. Bukan saya ngomong. Bible lebih keras masalah sunat.
Sudah lihat, saya laki-laki, sudah buka alas kaki, sudah wudhu, sudah disunat, mau masuk. Oke, perempuan, sudah buka alas kaki, berwudhu, lihat, aku berhijab atau tidak. Kitab Kejadian pasal 26 ayat 35, Kitab Imamat Bilangan Ulangan, lalu 1 Korintus 11 ayat 6. Bingung kan? Banyak. Sengaja. Nanti dia pintar, saya nggak dipanggil lagi. Jika ada perempuan yang sudah akil balik dan dia tidak mau berhijab, ya, jilbab cuma sepotong bapak, hijab dari atas sampai bawah, panjang kainnya dia. Jadi dari ujung sampai ujung. Nanti saya cerita kenapa itu begitu. Bapaknya, walaupun dia perempuan itu sudah menikah, bapaknya seret dia dari dalam rumah ke depan pekarangan, lalu cukur sampai botak kepalanya. Lalu diberi luka 4 garis di sini, lalu diusir dari rumah itu dan dari kampung itu. Karena dia telah menghina tahta Bapa di sorga. Wah, kayak pendeta ya. Naluri Pak. Untung bukan naluri debt collector. Kalau naluri debt collector kelihatan mukanya Ambon, wah debt collector nih. Ini ada yang ditagih nggak nih? Ada yang punya tunggakan nggak Avanza? 2 bulan 3 bulan ditarik. Dicukur, dibotakin, dikasih luka, diusir. Karena dia telah menghina, mungkin dalam bahasa kita ya afwan ya Ustadz ya, arasnya Allah. Dia menghina, usir. Nah, kainnya itu apakah jilbab apa hijab? Hijab. Dalam bahasa sananya waktu kita di sana juga, sombong sekali. Waktu di sana hijab bilangnya. Jadi kainnya satu, lurus sampai di bawah, lalu ada kain lagi satu, lurus sampai di bawah, ditutup dengan kain ketiga. Dan ada batas antara rambut perempuan dengan kain yang pertama, ditutup. Apa tuh yang ngepres di sini? Ciput. Ya di sini bilang ciput juga. Atau apa? Apa yang cek gitu? Apa namanya ibu-ibu? Maaf, afwan. Ciput bener ya? Ya, bukan seafood ya. Iya ya. Wanita, perhatikan, maaf Bapak-bapak, ibu-ibu yang disayangin Allah Subhanahu wa taala. Maaf ya, saya tanya sedikit ya. Pernah nggak ngelihat patung Bunda Maria? Pernah? Maaf ya. Dia pakai kain yang dari atas sampai bawah jatuh. Satu warnanya putih. Lalu ada satu lagi warnanya putih. Lalu yang terakhir biasanya biru. Ya, kalau kita lewat rumah ibadah saudara kita tuh, ya, Bunda Maria, maminya Yesus. Itu ya mami lah. Apa dong? Bunda. Umi. Iya, Umi. Itu satu dari atas sampai bawah. Lalu satu lagi dari atas sampai bawah. Lalu ada yang ketiga biru biasanya warnanya. Ya, biru. Nah, kita lihat di patung saja. Patung itu digambarkan paling tidak mendekati dengan aslinya. Jadi ada garis di jidatnya. Artinya Bunda Maria pakai ciput. Iya. Di tempatnya sana semua pakai ciput. Serius, bukan bohong. Ada yang diginin aja kainnya, itu kos. Itu bukan orang yang ortodoks, bukan orang yang mempercayai dan menjalani Torah. Itu ada perempuan kalau cuma kudung saja itu kos. Ortodoks. Itu bukan orang yang jalani Taurat Yahudi, totok, bukan. Doa yang paling mulia di saudara kita umat Katolik disebut dengan doa rosario. Jadi biasanya mereka baca doa sambil seperti tasbih tapi ujungnya salib. Pernah lihat? Namanya rosario. Dia ulang doa itu. Doanya bunyinya begini. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Ave Maria gratia plena. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Artinya assalamualaikum ya Maria. Engkau penuh rahmat. Jadi Maria ini kepenuhan rahmat. Sampai cerita di dalam Alkitab itu, kalau ada orang yang berdiri saja di samping Maria, orang itu dapat rezeki. Nggak usah ngomong. Serius. Orang itu datang ke samping Maria karena Maria penuh kemuliaan dan rahmat serta berkat Allah. Maka orang di sebelahnya yang datang dekat dia dapat rezeki. Dijawab doanya. Oleh sebab itu Maria ini, ibunda Isa alaihissalam ini begitu luar biasa sehingga di dalam Al-Quran diberikan tempat khusus dalam satu surat. Surat Maryam.
Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara para wanita. Kenapa dia terpuji? Karena dia berhijab. Karena dia berhijab. Karena dia berhijab. Jadi kalau ada di antara sini para saudaraku, ukhti yang masih sekali-sekali buka hijab, ada ya. Di Jakarta itu ada begitu. Udah pakai hijab terus lepas. Terus dia marah orang yang tanya dia lagi. Hebat. Ya hebat dia, ya. Jika engkau ingin mulia di antara para wanita, jika engkau ingin menjadi berkat, menjadi sumber rezeki untuk suamimu, untuk ayahmu, untuk ibumu, untuk seisi rumahmu, berhijab. Tidak ada cara lain. Engkau harus berhijab untuk mengundang rizki di dalam rumah, mengundang berkah dan rahmat di dalam rumah, berhijab. Itu saya dapat dari Bible. Saya percaya itu. Kenapa? Karena saya tidak pernah lihat patung Bunda Maria pakai tank top. Enggak. Solo Surakarta ini banyak gereja. Saya takut salah ngomong. Nanti direkam dibawa ke situ, saya dicari-cari orang, udah gelap dicari-cari orang. Allahu Akbar, kasihani aku ya Allah. Iya, saya percaya Maria diberkahi dan penuh rahmat Allah, dan dia dimuliakan di antara para wanita karena dia berhijab. Karena saya tidak pernah lihat patung Bunda Maria pakai tank top atau pakai bikini atau pakai celana gemes. Sekarang lagi musim celana gemes. Anak-anak SMP, SMA perempuan pakai celana gemes namanya katanya. Celananya kayak celana pendek voli. Padahal ditanya mau kemana? Mau ke mall. Ini mau ke mall apa mau main voli? Dan ibu-ibunya pakai hijab, ya hijab modern, lalu dibiarkan anak perempuannya pakai celana pendek. Dibiarkan saja. Padahal 2 langkah anak perempuanmu keluar dari rumah, pintu rumah utama tanpa menutup auratnya, 2 langkah pula dia sedang seret orang di dalam rumah masuk ke dalam neraka. Nggak main-main. Kalau kita sayang, kita kasih baju yang baik lah. Masa baju yang bahannya bener nggak bisa mampu beli sih, ya? Celana kekurangan bahan, baju kekurangan bahan, udah benar-benar pakai hijab dibuka, terus begitu orang nanya marah, maunya dihargai haknya. Engkau buang hakmu gitu, ya biarin ini kan urusan saya gitu. Saya nggak ngerugin orang. Agama itu bisa dilihat dari berbagai macam. Langsung jadi ustazah. Hebat. Udah buka jilbab, jadi ustazah pula. Yang diceramahin ustadz besar. Allahu Akbar kabiro. Saya bilang ini orang makin kurang ngajar. Kalau di Israel sana sudah digundulin kau. Allahu Akbar. Lalu setelah lihat diri kita sudah disunat laki-laki, perempuan berhijab, sudah buka alas kaki, sudah berwudu, masuk ke dalam rumah beda ngapain? Main piano, main drum, loncat-loncat. Oh haleluya. Timbunlah tanah yang berlubang. Lagu mereka, ya. Ada lagunya, ada lagunya. Timbunlah tanah yang berlubang. Ini kau mau ajak aku ibadah apa mau kerja DPU? Kan timbun tanah berlubang kan? Jangan salahkan saya, bukan penghinaan. Ini saya tanya. Ya. Ada lagu-lagu pujian yang luar biasa dan shout to the Lord on the earth, let us pray. Sampai loncat-loncat itu pemain bass. Ini mau konser apa mau ibadah? Apakah ada di dalam Bible? Tidak ada. Di dalam Bible, setelah engkau lihat, engkau buka alas kaki, engkau berwudu, engkau lihat engkau telah disunat atau tidak laki-laki, perempuan berhijab atau tidak, maka ketika engkau masuk, engkau melakukan apa? Engkau melakukan sholat. Namanya selotah. Sholat. Hilal qiyam, hilal tahillah, hilal proskueno. Sujud dengan muka, jidat dan hidung kena tanah. Di dalam Nehemia 8 ayat 6, sholat dengan gerakannya, walaupun belum sempurna, karena Rasulullah belum menyempurnakan itu. Ada itu, kenapa harus ada itu? Supaya nanti disempurnakan sama Rasulullah. Nehemia 8 ayat 6, sholat. Afwan Ustadz boleh enggak, maksudnya pegangin mic. Okay. Saya jadi nggak enak sudah. Ini soalnya guruku ini, saya takut dosa. Ya, yang pertama namanya Hilal, artinya menyebutkan nama Tuhan lebih keras dari sebelumnya.
Ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi. Biasanya gitu. Dia bukan begini, tapi gini. Karena belum ada aturan dari Rasulullah. Jadi dia begini. Namanya hilal. Hilal ini menyebutkan nama Tuhan lebih keras dari sebelumnya. Ya, kalau di kita bilang takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, di dalam Nehemia itu disebutkan Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Jadi kalau yang bisa buka Nehemia ayat pasal 8 ayat 6, di situ turutannya jelas bahwa Ezra menjadi imam dengan hilal, lalu di belakang nyaut amin, lagi sholat jamaah. Setelah hilal dia qiyam. Qiyam artinya sama, berdiri. Qiyam, berdiri. Karena kita punya qiyamul lail, berdiri tengah malam. Ya, berdiri. Tapi dia belum. Dia begini. Sampai sekarang dia begini. Jadi hilal qiyam. Tapi ada juga saudara-saudara kita yang salat di atas di dada. Ya. Dia cuman begini. Jadi tapak tangannya begini, tangan dia kanan di atas. Ini namanya qiyam. Setelah qiyam hilal lagi, lalu setelah hilal tahillah. Ruku. Tahillah. Setelah tahillah hilal lagi, lalu proskueno. Dengan proskueno ini artinya menyentuh tanah dengan jidat dan hidung, tapi diberi tempat, Ustaz. Afwan, karena mereka hidungnya terlalu mancung. Orang Yahudi itu hidungnya mancung sampai bengkok. Iya, makanya itu kita waktu di sana panggil mereka hidung bengkok. Orang hidungnya mancung banget sampai bengkok gitu tuh, ya. Ya Jewish itu ya. Tandanya tuh di hidung yang gitu tuh, ada bengkoknya ya. Jadi biasanya mereka taruh tangannya begini, Ustaz. Afwan. Ya, ini untuk imam. Kalau untuk yang umat biasa dia tutup. Nah, jadi dia taruh di sini, lalu ini dan ininya kena tanah. Ya, jadi gini tapi ini semua kena tanah. Gitu. Kayak segitiga. Lalu bangun lagi, hilal, habis hitungan satunya di tahillah. Habis dia. Kalau kita jadi satu rakaat itu kan biasanya kita sujud, duduk di antara dua sujud, berdiri, habis. Satu hitungannya tuh. Kalau dia belum, sujud, duduk, sujud, berdiri, lalu tahillah begini. Itu baru habis. Ini habis. Ya, dan mereka biasanya habis sudah. Kalau udah satu rakaat sudah. Kalau ada yang mau 2 rakaat atau 3 rakaat, mereka harus keluar lagi, Ustaz. Wudu lagi. Maka tuh nggak ada yang mau sholat 2 rakaat atau 3 rakaat, 4 rakaat, capek wudu lagi. Ya dia harus ulang lagi. Dia harus keluar lagi. Dia harus keluar, dia masuk lagi, satu lagi. Kalau mau lanjut lagi, keluar lagi. Maka itu mereka biasanya hanya melakukan satu saja. Sampai hilang lagi, udah selesai. Nah itu sholat. Setelah sholat apa? Jaga perutmu. Jangan bibir dan lidahmu, mulutmu terkena makanan haram. Apa? Babi, daging babi. Kitab Ulangan, pasal 14, ayat 8. Babi haram, guguk haram, kelelawar haram. Ada semua di situ. Ada. Lalu terusnya, bibir dan lidahmu tidak boleh terkena anggur, atau engkau akan mati di dalam rumah Tuhan. Imamat pasal 10. Imamat kitabnya namanya Imamat. Imamat pasal 10 ayat 9 sampai 10. Ya, itu tidak boleh minum anggur. Sekarang ini anggur dimasukkan ke dalam gereja menjadi sakramen. Sakra itu kudus, men itu momentum, artinya ibadah perjamuan kudus. Padahal sudah dilarang, nggak boleh minum anggur. Ya, udah, sholat udah, zakat 2,5%. Ya, bagaimana cara kita berhadapan dengan LGBT? Ada pelaku LGBT, apa yang harus kita lakukan di dalam Bible? Sangat simpel. Imamat pasal 20 ayatnya yang ke-13. Kalau engkau berhadapan dengan seorang laki-laki atau perempuan yang pelaku LGBT, sangat simpel di situ. Apa yang harus kau lakukan? Bunuh dia. Ya, bunuh aja. Repot ngurusin begitu, karena kalau diajak ngobrol panjang. Bible bilang udah bunuh aja. Gampang. Ya. Lalu tawaf Mekah, Ka'bah, Mazmur pasal 84 ayatnya yang ke-6 ke-7 tentang tawaf di rindu Baitullah, rindu Ka'bah. Mazmur 84 ayat yang ke-6 dan ke-7.
Yang terakhir, tidak boleh ada Tuhan lain yang menyaingi kedudukan yang sama dengan Allah. Tidak boleh. Walaupun itu Isa sendiri. Isa memberikan statement gong ini. Afwan Ustaz, ini gongnya nih. Mungkin ada saudara kita Kristen di lingkungan ini, saya mohon maaf, tapi silahkan buka Bible Anda. Karena sampai detik ini masih ditranslate, masih diterjemahkan. Alhamdulillah masih ada yang mau terjemahkan, dan ayat itu belum dibuang. Ayat itu belum dibuang, insya Allah. Jadi kalau antum semua saudaraku yang sangat aku sayangi dan aku hormati, ada di lingkungan ini yang Kristen, bawa Bible, buka. Ya, lihat. Matius pasal 7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Tapi intinya ada di ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21. Bunyinya begini. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Artinya adalah, kalau ini kata Yesus, saya garis bawahi, ini kata Yesus, kalau kau panggil aku Tuhan, kau tidak masuk sorga. Kalau kita meninggal, roh kita keluar dari tubuh. Roh kita tidak diterima masuk sorga. Roh kita masuk mana? Tolong dijawab. Sepakat. Karena di sana cuma ada 2 tempat. Tidak ada tempat ketiga. Tidak ada halte. Sekarang memang lagi nunggu semua. Tapi ketika semua sudah ada yang namanya penimbangan dan sebagainya macam, tentang dihisab dan sebagainya macam, lalu kita berkumpul dengan Nabi kita Rasulullah di tepi danau yang sangat mulia itu tidak ada lagi tempat yang lain selain 2 tempat itu. Yang pertama surga, yang kedua mungkin ada ibu-ibu yang doyan masak di sini, nggak apa-apa lah, aku di dapurnya, asal di sorga nggak apa-apa. Nggak bisa ya. Sorga ya sorga. Ibu-ibu yang doyan masak di sini, di sana nggak disuruh masak. Ya, atau misalnya saya di tempat parkirnya aja. Enggak. Masuk kata Allah. Nikmati semua kebaikanku. Nikmati semua berkahku. Aku sayang dan cinta padamu ciptaanku. Nikmati jannah. Tidak ada yang ini. Jadi Yesus bilang, kalau kau panggil aku Tuhan, maaf, kau tidak masuk sorga. Artinya, jadi Yesus bilang, kalau kau berseru kepadaku, Tuhan Yesus, engkau masuk neraka. Saya tidak mau masuk neraka. Saya berhenti panggil dia Tuhan. Saya puji dan muliakan dia sebagaimana dia harus dipuji dan dimuliakan. Sebagai Nabi Allah, sebagai Rasulullah. Proper, ya. Jadi kita tepat gitu. Ya, proporsional. Memuji orang jangan berlebihan. Kalau dia lulusan SMA, bilang, tapi dia punya keahlian gitu. Jangan dia lulusan SMA dibilang, oh dia alsi filsafat, dia lulusan S3 filsafat. Nanti orang pada datang ke dia dan dia jadi bingung. Aku punya masalah psikologis, kau berikan aku jalan keluar karena kau doktoral. Apaan itu, dokter apa? Jadi mempermalukan dia. Yesus tidak mau dirinya dipermalukan. Maka itu dia bilang, jangan pernah kau panggil aku Tuhan, karena engkau akan masuk neraka. Tapi orang Kristen kalau dibilang gini marah. Padahal saya bilang ini bukan menghina. Saya sayang sama mereka. Karena setiap hari Sabtu dan Minggu atau hari Rabu mereka bawa Bible-nya, tapi mereka nggak pernah tahu bahwa Yesusnya melarang mereka memanggil Yesusnya Tuhan. Ya, dilarang itu. Bible yang mereka bawa sebenarnya adalah preambul, mukadimah, kata-kata pembuka untuk kesempurnaan yang akan datang. Di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 13. Di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 13. Yesus bilang begini. Altit halon hefe menahma etmak Muhammadin bihotakhasta biyallah. Akan datang setelah aku seorang laki-laki. Namanya Ahmad etmak. Ahmad. Menahma yang mulia. Muhammad dengan segala kemuliaannya. Dia akan menginsafkan bumi, menaikkan derajatmu bikhotahasta, menaikkan derajatmu bi Allah, karena dia adalah Nabi Allah. Yohanes pasal 16 ayat 13. Saya stop panggil Yesus Tuhan dan saya cari tahu tentang Rasulullah, bukan dari buku-buku Islam tapi dari Bible lagi. Ketemu lagi hifkom mematakim hekula Muhammadin zeduri vezekhi benuak Yerusalem. Di bibirnya tutur katanya manis semata-mata, segala sesuatunya indah, tak ada dusta pada bibirnya.
Orangnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Kulitnya putih, kalau kena matahari pipinya merah. Di sebelah kanannya 5.000 tentara, di sebelah kirinya 5.000 tentara. Dan mereka masuk kota yang kudus. Rambutnya seperti air laut di Syam el-Sik. Syam el-Sik itu tahu? Mesir tempat Musa menyeberang gitu. Musa alaihissalam menyeberang bersama Bani Israel. Syam el-Sik. Jadi tidak lurus, tidak juga keriting. Hadis membenarkan itu. Ya Ustaz ya, afwan. Dialah Muhammad Muhammad dengan segala kemuliaannya. Dan dia adalah penguasa Yerusalem baru. Hai putri-putri Yerusalem, hifkum matakim hakulla Muhammadim zidwadi bizakhi benoak Yerusalem. Nah, tafadhol Ustaz.